lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat jelata? Mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Hari ini adalah hari kedua pemberlakuan PSBB Jawa Bali setelah pasca liburan panjang dan penyelenggaraan pilkada. Kenyataan yang kita lihat adalah kasus orang-orang yang terinfeksi pandemi, orang-orang yang terinfeksi COVID-19 meningkat dengan drastis. Dan mau tidak mau tentu pemerintah mengambil kebijakan yang dulu dalam istilah Anies Baswedan, Gubernur DKI, adalah menginjak rem mendadak. Dan kebijakan yang diambil kali ini adalah pemberlakuan PSBB untuk daerah Jawa dan Bali. Kita berharap semoga pemberlakuan PSBB ini mampu mengendalikan penyebaran virus atau virus COVID-19, dan kita juga berharap bahwa selama penyelenggaraan pembatasan sosial berskala besar ini, kita semua, masyarakat, mematuhi protokol-protokol kesehatan serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan PSBB Jawa Bali ini. Kita juga patut bergembira bahwa vaksin telah tidak lagi mempunyai hambatan-hambatan untuk segera dilakukan vaksinisasi. Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac halal. Dan terakhir dari BPOM kita telah mendapatkan pernyataan juga BPOM setuju untuk pemberlakuan atau setuju untuk penggunaan vaksin Sinovac. Sobat jelata yang insya Allah tetap berbahagia, hari ini Bang Kica ingin sharing masalah yang sangat sederhana saja, karena kesederhanaan itu kadang-kadang juga mendatangkan kebahagiaan. Bang Kica ingin bercerita tentang makhluk kecil yang hidup di dalam alam 2 kali 4 meter. Makhluk tersebut adalah ikan, kura-kura, dan sepertinya mereka tak ubahnya dengan kita. Meski kita hidup di dunia yang jauh lebih luas dari sekedar kolam ukuran 2 kali 4 meter, tapi keadaan membatasi ruang gerak kita. Keadaan mengharuskan kita untuk tetap stay di rumah jika tak perlu-perlu amat, jika tak penting-penting sekali. Dan untuk melihat keceriaan ikan ini, mari kita coba memberi makan. Sebenarnya kolam ini tadinya berisi hanya ikan koi, dan ikan koi yang tentu yang berkelas. Tapi pada satu keadaan, karena di kiri kanan kolam ini diletakkan vas bunga, dan kita nggak tahu bahwa pada saat menyiram bunga-bunga tersebut ternyata ada kandungan kompos yang masuk ke kolam, sehingga hampir 45 ekor ikan koi berkelas yang pernah ada di kolam ini mati. Ikan yang mungkin sudah 8 atau 7 tahun di sini. Dan Bang Kica sempat terpukul saat itu karena sudah mengenali masing-masing karakter dari ikan tersebut, dan dalam hitungan mungkin semalam semuanya mati. Selanjutnya Bang Kica tidak berani lagi mengisi kolam dengan ikan koi yang mahal. Bang Kica hanya mengisi dengan koi-koi lokal saja. Dan di kolam ini ada juga ikan yang sebenarnya nggak ada niatan Bang Kica untuk memeliharanya. Tapi pernah pada satu ketika saat berjalan-jalan ke pasar Jatinegara, ada seorang tua yang sepertinya sedang kebingungan, dan di tangannya ada semacam bejana yang berisi ikan-ikan kecil. Lalu Bang Kica mendekati Pak tua tersebut dan bertanya, ikan apakah yang beliau bawa? Beliau mengatakan bahwa yang ada di wadah yang beliau bawa tersebut adalah anakan dari bandeng air tawar.
Ya, bandeng air tawar yang beliau bawa dari Karawang. Dan beliau menyatakan bahwa beliau akan membawanya kembali pulang karena tidak ada yang membeli. Lalu tertarik dengan ikan-ikan kecil tersebut, atau katakanlah Bang Kicca ingin tahu apakah memang benar atau apakah ikan tersebut bisa hidup di kolam. Yang kedua juga kasihan sama Pak Tua tersebut, maka Bang Kicca belilah yang katanya itu adalah bandeng air tawar. Ternyata setelah ini hampir 2 tahun, betul bandeng-bandeng tersebut hidup dan mungkin ada ratusan ekor. Dan karakter dari ikan tersebut bukan ikan permukaan, sehingga dia adanya di kedalaman saja. Namun karena air cukup bening, maka kita bisa melihat kelincahan dari ikan-ikan tersebut berenang. Kembali ke soal pandemi. Belakangan ini, Bang Kicca sering kali mendengar bunyi ambulan yang mungkin sekitar setengah atau 1 jam selalu ada sirine ambulan yang melewati jalan yang ada di depan rumah Bang Kicca, itu jalan Supomo. Dan kita tahu bahwa jalan Supomo itu adalah akses ke pemakaman Karet, akses ke pemakaman Menteng Pulo, dan juga akses ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi kemungkinan dari ambulan-ambulan tersebut sedang membawa orang, baik itu mungkin yang meninggal ke kuburan atau sedang membawa penderita yang sakit ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Intinya, bagi kita yang punya kewaspadaan yang tinggi, meskinya frekuensi seringnya bunyi ambulan yang kita dengar, hendaknya juga bisa meningkatkan kehati-hatian kita, meningkatkan kewaspadaan kita bahwa saat ini keadaan tidak sedang baik-baik saja. Saat ini keadaan memang membutuhkan pengendalian diri yang tinggi jika kita ingin menjadi survival dari pandemi ini. Demikian Sobat Jelata, sharing pendek ini mudah-mudahan bisa mendatangkan atau menghadirkan suasana baru apa yang saudara lakukan pada saat keadaan tidak memungkinkan kita beraktivitas di luar rumah. Sharing di komen di bawah ini. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.